saya Lisa Kurnia Indah, NIM B1D024101122. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hubungan Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Bab 1. Pendahuluan. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan hukum menjadi fondasi penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan tertib. Salah satu prinsip utama dalam sistem hukum modern adalah konsep rule of law atau negara hukum. Rule of law mengandung makna bahwa hukum harus menjadi panglima tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, rule of law menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu, yang dikenal sebagai hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hal ini meliputi hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Hubungan antara rule of law dan HAM sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Rule of law bukan hanya memastikan hukum ditegakkan, tetapi juga menjamin bahwa hukum yang berlaku harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa adanya rule of law, perlindungan HAM hanya akan menjadi retorika kosong tanpa implementasi nyata. Sebaliknya, tanpa penghormatan terhadap HAM, maka hukum bisa saja disalahgunakan untuk membenarkan tindakan yang represif atau diskriminatif. Untuk memahami rule of law lebih dalam, kita perlu menelaah prinsip-prinsip utamanya. Beberapa prinsip dasar yang umum diakui secara internasional meliputi sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum. Ini adalah prinsip utama dari rule of law. Artinya, hukum berada di atas segalanya. Semua tindakan, baik yang dilakukan oleh individu maupun lembaga negara, harus berdasarkan hukum. Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Baik rakyat biasa, pejabat publik, maupun pemimpin tertinggi negara harus tunduk pada hukum yang sama dan diperlakukan secara adil. Yang ketiga, kepastian hukum. Hukum harus jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Kepastian hukum penting untuk menciptakan rasa aman dan menjamin bahwa hukum tidak berubah-ubah sesuai kehendak penguasa. Yang keempat, keadilan berdasarkan hukum yang adil. Hukum tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus adil. Ini berarti bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tidak digunakan untuk menindas atau merugikan pihak tertentu. Yang kelima, proses hukum yang fair. Dalam menegakkan hukum, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk hak untuk membela diri, didampingi pengacara, dan diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak. Yang keenam, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan dan lembaga negara harus menjalankan tugasnya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan jaminan bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala bentuk penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum dan bukan atas dasar kekuasaan semata. Namun, dalam implementasinya, penerapan rule of law di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti sebagai berikut. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, penegakan hukum yang tebang pilih. Yang ketiga, intervensi politik dalam proses hukum. Yang keempat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu juga, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi HAM, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, universalitas dan non-diskriminasi. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, kapan saja dan di mana saja. Tidak ada satupun individu yang boleh diperlakukan berbeda karena identitas pribadinya. Yang kedua, keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Semua hak asasi saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Misalnya, hak atas pendidikan terkait erat dengan hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas pekerjaan. 3. Kebebasan dan martabat manusia. HAM bertujuan melindungi martabat setiap individu dan menjamin bahwa mereka dapat hidup secara bebas, aman, dan bermartabat. Yang keempat, tanggung jawab negara. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warganya. Negara tidak boleh melanggar HAM dan harus mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran. Adapun kesimpulan dari makalah saya, rule of law atau supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menegaskan bahwa semua orang termasuk pejabat negara tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam bahasa Indonesia, rule of law sering disebut sebagai negara hukum. Konsep ini menjadi dasar penting bagi kehidupan bernegara yang adil, demokratis, dan berkeadaban. Sedangkan hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu
sebagai manusia yang tidak dapat dicabut atau diberikan oleh siapapun. HAM bersifat universal yang berarti berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, status sosial, atau latar belakang lainnya. Hubungan antara rule of law dan hak asasi manusia sangat erat dan saling melengkapi. Rule of law menjadi kerangka atau mekanisme yang menjamin perlindungan dan penegakan HAM. Tanpa rule of law, HAM berisiko dilanggar secara sewenang-wenang oleh negara, lembaga, atau individu. Rule of law tanpa HAM adalah kekuasaan hukum yang bisa otoriter, sementara HAM tanpa rule of law adalah aspirasi yang sulit ditegakkan.